Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, jamaah pengajian rutin Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia semacam ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah juga dalam keadaan taat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalu niki kajian temanya adalah dosa pemicu bencana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiang mukmin, seorang yang beriman, kalau melihat dosa itu seakan-akan dia di bawah gunung yang akan tertimpa gunung. Takut, khawatir kalau gunung itu menimpanya. Berbeda dengan orang-orang fajir, pelaku dosa, biasa dengan maksiat kepada Allah, kalau melihat dosa seakan-akan lalat cuma dikusah hus gitu. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idatun tahta jabal. Tiang mukmin kalau melihat dosa dan maksiat yang pernah dilakukan seakan-akan duduk di bawah gunung yang besar. Ya khafu an yaqa alaihi, takut kalau gunung itu menimpanya, ngebreki, takut, khawatir. Wa innal fajira yara dunubahu kadzubabin mara ala anfihi. Sedangkan orang fajir, pelaku dosa, melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di gusah. Dan ini athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan anggap sepele dosa. Yang anggap sepele dosa dan maksiat itu pelaku dosa, orang-orang yang biasa berbuat dosa, meskipun dia sholat, meskipun ngaji, meskipun beramal soleh, ya. Makanya jangan anggap itu sepele. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nur, ini Masjid An-Nur toh? Ingat surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan, mereka nganggap itu hal sepele. Wa huwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah itu perkara yang besar. Kalau kita maksiat, dosa itu jangan lihat kecilnya dosa, tapi siapa yang kita maksiati. Dan dosa niku jamaah rahimani wa rahimakumullah punya efek sebagai pemicu keburukan-keburukan setelahnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, sing terkenal dengan nama kitabnya apa? Ada wadawa.
Nama lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Nate ningali kitabe mboten? Dereng. Nah Al-Qur'an pun ningali. Sampun, pun mau tafsire. Nggih. Niki Al-Imam Ibnu Qayyim pun sanjang. Mimma yanbaghi an yu'lam. Sesuatu yang hendaknya diketahui, dipahami oleh kaum muslimin, anna dzunuba wal ma'asi tadur. Dosa dan maksiat itu punya efek, punya mudarat, la budda, dan itu pasti. Wa anna dararaha fil qulub kadararis samum fil abdan. Dan efeknya pada hati ini seperti efeknya racun pada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Sesuai ya bermacam-macam derajatnya dalam kemudaratan. Sama saja dunia dan akhirat. Nanti kalau sebutkan 1, 2, 3 atau beberapa tok mawon. Kemudian kita fokus untuk ya penyebab bencana. Secara umum jamaah, dosa niku efeknya sampai 50 lebih disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dosa itu menyebabkan orang susah menerima ilmu yang bermanfaat. Ngapal Quran ora apal-apal, ngaji ora paham-paham, wis apal ndang cepet lali. Dan itu sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimau bi dzanbin ya'mal. Aku itu sudah menyangka seseorang niku gampang lali ilmu yang sudah dipelajari karena dosa, karena maksiat. Jadi kalau ada di lingkungan kita yang ngaji, yang sekolah, yang kuliah, yang mondok, kok ora pinter-pinter, bukan kurang gizi, bahkan banyak gizinya banyak, bukan kurang pelajaran, bukan, karena kakean dosa. Bar ngaji nontone film sing udo, bar ngaji nyanyi joget-joget, bar ngaji ngomong yang jorok, ya ndak akan pinter-pinter. Tapi kalau ilmu umum bisa saja pinter, tapi ilmu Al-Quran, hadis orang pinter-pinter. Kalau gampang lali berarti kakean dosa. Dan ini benar disebutkan oleh sahabat Nabi SAW tadi, disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli oleh Ibnu Abdul Bar. Ya. Al-Imam Syafi'i niku jamaah sekali maos apal, sekali baca hafal. Tapi melihat betis perempuan di pasar tidak sengaja lali buyar. Jenengan sekali maos apal mboten? Apal? Mboten toh? Makane mboten enten sing buyar nggih. Kula iki mboten nate lali. Lho napa? Lah ora duwe apalan apa sing dilaleke? Ya ini masalah. Al-Imam Syafi'i niku ngadu kali Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'a hifdzi. Kula ngadu kali guruku Imam Waqi' jeleknya hafalanku. Karena sebabnya tadi lihat betis, ndak sengaja loh ya. Lah kalau kita lihat terus sengaja gimana hukumnya? Tambah lali kabeh. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Mengatakan fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'talil asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Ini perlu dipahami. Nomor 2 jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dosa dan maksiat itu berefek seret dapat rizki. Meskipun banting tulang, peres keringat, sebelum subuh berangkat, habis isya baru pulang, rizkinya tetap seret. Karena apa? Dosa dan maksiat. Ya, disebutkan
Dalam hadisnya Sauban, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal abda la yahramu rizqa bidzanbi yusibu. Hamba niku diharamkan rizki-rizki sing halal, sing gampang, sing gathar, sing berkah disebabkan dosa yang dilakukan. Itu rizki itu, tapi ngutil, nyopet, rampok. Itu rizki itu, iya, korupsi. Tapi kalau dia mau rizki yang lain, yang berkah, yang bagus, susah karena dosa dan maksiat dilakukan terus. Contoh rizki yang haram jamaah, meskipun jualannya baju koko, jual Quran, caranya ngapusi atau maksa pembeli. Hei, kok cekeli Al-Quran nih, pokoknya bayar. Loh, saya nyekel bayar, dipaksa. Itu rizkinya haram. Dan banyak orang yang sudah haji, jualan prakteknya tetap nggak mudeng karena memang nggak pernah belajar kitabul buyuk. Nah seperti ini, itu rizkinya rizki yang haram, dan itu termasuk karena dosa yang dilakukan. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Turuqul Hijratain menyebutkan, la yazalu dzunub tazilun ni'matan hatta tasluban ni'am kullaha. Senantiasa dosa itu mengurangi nikmat dikit sampai nikmat itu habis karena dosa. Jadi kalau jenengan sekarang ini kalau sholat tidak bisa khusyuk, baca Quran tidak bisa nangis, dapat nasihat ayat hadis kalam ulama kok tidak bisa terenyuh, dosa, kakean dosa. Abu Bakar itu hatinya yang bersih, baru baca alhamdulillahi rabbil alamin langsung nangis gitu, masya Allah. Kalau dinasihati gampang, pemimpin riyen dinasihati langsung terima. Saat ini susah karena dosa, ditutupi hatinya. Ya. Maka kalau kita pingin nikmat itu, nikmat iman Islam, nikmat kelembutan hati niku langgeng, ya harus jauhi dosa dan maksiat. Ya. Kata para ulama disebutkan, in kunta fi ni'matin far'aha. Jenengan niku nak gadah nikmat jogo. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat itu menghilangkan nikmat. Wa dawama 'alaiha bi syukril ilah fa syukrul ilah yuzilun niqam. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah itu menghilangkan musibah. Kata para ulama menyebutkan, nikmat itu idza syukirat qarrat, kalau disyukuri, dijaga, itu tetap langgeng bahkan bertambah. Wa idza kufirat farrat, kalau dikufuri hilang. Jenengan saat ini disukani nikmat apa? Sehat, jaga dengan olahraga, makan makanan yang halal, yang thayyib, yang bergizi, ya. Kemudian makan sesuai dengan adab-adab Nabi, itu termasuk menjaga nikmat. Kita diberikan oleh Allah nikmat apa? Kesehatan, kesempatan, nikmat keamanan, ini dijaga, jangan dirusak. Sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata dosa dan maksiat menyebabkan hati kita ini gelap, peteng, susah menerima nasihat. Nabi SAW sanjang, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatus sauda. Hamba niku kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, dititikkan hatinya satu titik hitam. Semakin banyak dosa dan maksiat, semakin penuh. Kalau sudah penuh, dinasihati mental. Mas, ayo sholat. Sampai sinten? Bapak gue rak pernah akon. Wah, susah dikasih tahu. Pak, ayo sholat. Sampai ngaku duit piro toh ngakon sholat. Susah. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, Pak sholat, oh nggih, matur suwun jazakumullah khairan. Ya saya akan sholat gitu. Jadi kalau kita hidup di masyarakat, manusia sing atine keras, karena hatinya sudah tertutup dengan dosa dan maksiat. Ya. Tapi kalau dia mau tobat, wa naza'a wastaghfara suqila qalbah, maka dia akan dibersihkan hatinya. Ya. Ibnu Mubarak nate sanjang, ra'aitu dzunuba tumitul qulub.
Aku melihat dosa itu matikan hati. Waqad yurisudzulla idmanuha, dan mewariskan kehinaan orang yang melakukan terus-menerus. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub, meninggalkan dosa hati itu bisa hidup. Wa khairul linnafsika isyanuha, dan sebaik-baik buat hatimu hendaknya meninggalkan dosa dan maksiat. Ini mukadimah jemaah. Nggih, niki pendahuluan. Kan ini kajiannya tentang dosa dan maksiat itu pemicu bencana. Perhatikan jemaah, bahwasannya kerusakan yang ada di muka bumi ini, mau dari timur, dari barat, mau di kota, di desa, ataupun sampai di hutan, itu disebabkan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak atau telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Secara asal Allah menciptakan bumi itu dalam kondisi tenang, damai, sejahtera. Makanya manusia suruh tinggal di muka bumi ini. Tapi karena ada tiang-tiang sing serakah, egois, tamak, itu yang bikin dunia rusak. Padahal kita ini hidup dimanapun jamaah, dengan kerjaan asal-asalan saja semuanya rezeki cukup. Allah sudah jamin semua manusia, semua makhluk, bahkan dimanapun, kapanpun hidupnya, zaman dulu atau zaman ini atau besok, itu cukup. Meskipun kerjaannya sehari cuma 1-2 jam cukup. Ya, karena saya sendiri sudah melaksanakan atau melakukan 10 tahun jemaah, kerja sejam 2 jam cukup. Syalbani kerja 1 jam, istrinya 2 cukup. Nah kita ini kerja ada yang 10 jam nggak cukup karena tamak, rakus, bin serakah. Ini jenengan percaya nama buatan? Semua makhluk sudah dijamin rezekinya. Percaya enggak? Tapi prakteknya percaya enggak? Enggak. Kerjone sih sampai lembur. Lembur ada lemburan, dilembur lagi. Padahal rumah sudah cukup ditempati, harus bikin lagi. Kendaraan sudah cukup, beli lagi. Ya ini menyebabkan kerusakan. Akhirnya apa? Mikir 7 turunan, kurang 70, kurang 700 turun dipikir. Ya. Ini jamaah ya, ini kenyataan. Beberapa ya kabar yang sampai kepada diri saya. Ini menceritakan orang zaman dulu, zaman tahun 90-an, itu kalau korupsi sedikit aja bisa berani nyewa hotel Perancis seminggu loh. Nah kalau sekarang nggak tahu, ngeri zaman sekarang. Ya. Makanya kerusakan itu disebabkan dosa dan maksiat. Kita buktikan. Yang pertama, kezaliman pemimpin, kejahatan pemimpin ini menyebabkan musibah. Yang pertama, kezaliman para pembesar. Dan pemimpin itu nggak harus presiden, bisa RT, RW, bisa pemimpin perusahaan, bisa juga pemimpin yayasan, pokoknya semua pemimpin. Itu kalau dia zalim, curang, nggak adil, itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan pembesar-pembesarna, fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka mereka berbuat fasik, berbuat kerusakan, tidak adil, korupsi, rampok dan yang lainnya. Maka benar sebuah ucapan, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kalau di daerah, di suatu tempat, suatu negeri, kok pemimpinnya, pembesarnya kok rusak, bakal rusak. Karena Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah nggak pernah bohong. Ya,
Makanya Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 123, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Oleh karena itu kami jadikan setiap negeri itu ada pembesar-pembesar mujrim, jahat, yang akan kami hancurkan padanya. Dan mereka berbuat makar, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Mereka bikin makar padahal untuk diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Jadi kalau kita hidup kok pemimpinnya tidak baik, itu musibah. Makanya doa, minta pemimpin yang baik. Doa kita untuk diri sendiri boleh, bagus. Doa untuk keluarga bagus. Tapi yang terbaik lagi mendoakan pemimpin supaya pemimpinnya pemimpin yang adil. Fudail bin Iyad, Muhammad bin Hambal, Ibnu Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, andaikan aku punya satu doa mustajab, aku minta kepada Allah supaya pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu adil. Kalau aku untuk diriku sendiri sudah cukup. Tapi kalau pemimpin itu adil, semua rakyatnya akan merasakan aman, damai, sentosa. Tapi pemimpin itu cerminan rakyat. Nak rakyatnya seneng joget, pemimpinnya joget. Nak rakyatnya seneng korupsi, pemimpinnya korupsi. Kama takunu yuwallu alaikum. Sebagaimana ucapan Ali, sebagaimana jenengan itulah cerminan kalian. Seperti itu jamaah. Nomor kali jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata perbuatan dosa sekecil apapun akan menyebabkan suatu negeri itu rusak. Ya, Allah mengatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbia. Dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Fa asbahu la yura illa masakinau, maka tidak akan nampak kecuali bekas-bekas rumah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikian kami rusakkan atau kami siksa bagi kaum-kaum pelaku dosa. Jadi kalau di kampung itu ini dosa, ada yang suka minum, sini suka selingkuh, ini suka nonton, ini suka joget, ya nanti Allah akan hancurkan. Makanya hati-hati, jangan anggap itu sepele. Yang ketiga jemaah, contoh ya, ternyata orang yang ngurangi takaran, ngurangi timbangan, ini menyebabkan kerusakan di muka bumi. Jenengan hafal surat Al-Mutaffifin toh? Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau nimbang untuk dirinya sendiri minta dilebihkan. Mau tambahi lu Mas, oh ya tambahi sedikit. Wa idza kaluhum wazanu yukhsirun, tapi kalau untuk orang lain dikurangi. Banyak enggak kayak gini? Banyak. Ya. Jadi jamaah, meskipun cuma 1 on, 2 on, itu menyebabkan masalah. Karena apa? Nabi mengatakan walam yang kusul mikyal wal mizan, tidaklah timbangan dan takaran itu dikurangi illa akhadhu bisinin, kecuali Allah akan timpakan paceklik tahunan. Wa syiddatul mu'nah, susah golek panganan. Wa jawrul sultan, diberikan pemimpin-pemimpin yang dolim. Jadi pemimpin dolim sebabnya apa? Rakyatnya curang. Kondisi sekarang jamaah di Aceh. Kemarin saya misi di Solo, yang ada bapak-bapak yang sudah 20 hari di Aceh pulang. Masya Allah, sudah kondisinya susah, mau ngirim itu dijarah sama penduduk. Apalagi yang tadi baru ada viral, ya sudah tahu kondisinya seperti itu, malah pingin mau minta merdeka, bikin bendera baru. Lah aneh manusia. Itu nggak paham dengan ilmu, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang keempat jemaah, orang yang males bayar zakat. Zakat enten pinten kali, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Jenengan zakat mal ya itu kan banyak, mungkin jenengan ya yang belum tahu tak kasih tahu, ada namanya zakat peternakan, ada zakat perdagangan, ada zakat rikas.
barang temuan, atau ma'adin barang tambang, atau yang lain. Yang paling gampang, rata-rata jenengan punya duit, zakatnya ikut zakat emas atau perak. Ya. Kalau zakat emas perak itu jenengan sudah punya 85 gram, yaitu berarti sudah nisab. Nanti kalau sudah setahun kok tidak berkurang, mengke jenengan zakat 2,5%. Nah, duit dikira-kira misalnya 1 gramnya itu 2 juta, berarti 170 juta. Kok ngendep dari bulan Rejab niki ke bulan Rejab berikutnya jenengan mengeluarkan 2,5%. Paham niki? Dan ini kalau nggak mau mengeluarkan zakat, maka akan terjadi musibah. Ya. Kalau zakat kambing, insya Allah jenengan nggak bakal zakat kambing. Kenapa? Kambing itu dizakati kalau jumlahnya minimal 40 sampai 120, zakatnya 1 kambing. Itu pun kambingnya diumbar. Mereka sinten sing gadah 30 kambing. Tak di ada apa? Di kandang boten bayar, boten zakat. Sing diumbar. Zakat pertanian pun ya itu ada aturannya semuanya. Yang jelas mungkin zakatnya zakat harta tadi, emas atau duit dengan punya. Nah ini kalau orang nggak mau zakat disebutkan Nabi SAW mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim, tidaklah kaum muslimin menolak untuk mengeluarkan zakat harta mereka illa muni al-qatr, kecuali Allah tahan hujan itu minas sama dari langit, walau lal bahaim lam tumtaru, kalau bukan karena binatang ternak seperti binatang melata, kodok, ular yang lain, Allah tidak kasih hujan. Jadi ternyata kemarau panjang sebabnya dosa maksiat. Hujan kebanyakan juga disebabkan dosa dan maksiat. Jadi kalau kita berbuat dosa, kalau satu kampung kena semuanya, besok kita tanggung jawab di hadapan Allah. Meskipun orang lain nggak tahu kalau kita yang tiap hari berbuat dosa, tapi Allah Maha tahu. Ya. Di antaranya juga jamaah, zina ini perbuatan dosa, menyebabkan bencana muncul. Jangankan zina, dekati zina aja nggak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan buruk, perbuatan hina, dan sejelek-jeleknya jalan. Kata Nabi SAW, idza dhahara zina wariba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Kalau ada di suatu negeri atau negara zina, riba itu biasa, maka mereka menghalalkan, ya Allah, ayo segerakan azabmu di dunia, minta azab Allah. Ya, orang sekarang bukan suami istrinya, bukan suami istri, bukan keluarganya, tanya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Nanya-nanya kayak itu, apa gunanya? Ini mendekati zina. Dan disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar, idza ra'aitum waba qad fasha, kalau jenengan itu tahu musibah itu seperti penyakit atau virus seperti corona itu nyebar, fa'lam anna zina qad fasha, ketahuilah zina itu sudah nyebar. Dan ternyata benar, banyaknya penyakit-penyakit yang cepat nular, banyaknya virus-virus cepat nular, karena kalau dilihat-lihat banyak perzinahan. Kayak di luar negeri itu sudah ada rumah-rumah kecil, kalau mau zina silahkan masuk, bebas. Ya sekarang di tempat kita di Indonesia ini mulai banyak orang tidak punya malu. Perempuan harusnya tertutupi rapi, buka aurat, joget, buka aurat ini. Loh, aku joget ini kamar, iya, tapi di Instagram, di Facebooknya ribuan orang lihat. Ini tidak punya malu sudah. Ini bahaya. Sama juga dengan riba jamaah. Orang ini di Indonesia kita ini banyak sekali melakukan praktek riba. Riba jenengan paham mboten? Riba paham mboten? Jenengan utang 1 juta, kemudian nanti harus kembalikan 1.100.000, maka 100.000 namanya riba. Jenengan utang 1 juta, mengembalikan harus 1 juta, tapi terlambat 1 bulan, nambah 50.000, 50.000 namanya riba. Jenengan tuker duit 100.000,
tapi tukernya dengan 95.000 anyar, namanya riba. Jenengan sadian emas tuwek regane 5 juta ditukar emas enom harganya 2 itu 5 juta, riba. Tuh, banyak sekali itu. Jenengan tumbas emas tapi online, duitnya ditransfer ngirimi sesuk, riba. Riba niku dosa yang ngajak perang sama Allah. Dan bahaya kalau kita ini makan harta riba. Kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, dirhamun riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittati wa salasina zaniyah. 1 dirham, 1 perak misalnya ya, yang dimakan oleh seseorang tahu ini adalah hasil riba, itu lebih bahaya dibandingkan 36 kali zina. Ini ngeri. Dan banyak kaum muslimin masih ya melakukan praktek riba. Bahkan ada yang sudah kiai haji ya suka ngutangkan duitnya, tapi mengembalikan harus ada bunganya. Riba mboten? Riba rusak. Yang banyak nggak sadar ya tadi tukar duit. Bu tukar duitnya piro? 50 loro iki ana gur 50 iki ana pecahan gur 90 10 engko sore ya. Ya riba dosa. Ya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan riba itu ada 70 pintu. Yang paling ringan seperti anak menzinai ibu kandungnya sendiri tengah jalan. Ringan apa mboten? Nak mriki enten sing zinai ibu tengah jalan digebuki mboten? Padahal pisan, tapi sing riba bendino itu lebih gede dosanya. Tapi kok malah dipuji-puji, duite akeh, pakaiannya rapi, dia membantu masjid. Ya riba bendino. Gaji ini berapa? Ya mungkin 50 juta, 60 juta. Dan saya punya teman jemaah, bapaknya, ibunya, kakaknya, pakdenya, paklenya semuanya kerja di riba. Dia ngapal 1 muka butuh waktu 1 bulan, kita butuh waktu 1 jam. Nangis terus ya. Makanya dari belum lahir sudah riba. Jadi nggak pinter-pinter lah, mudeng-mudeng, stres anaknya. Coba seperti itu. Lah bapaknya mau keluar riba nggak bisa karena gajinya sudah puluhan juta. Ini jemaah. Nah ini kalau zina tadi disebutkan dengan riba sudah ada di suatu daerah, berarti menghalalkan azab Allah itu turun. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, intinya semua musibah, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, erupsi, semuanya karena dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzanbih. Semuanya kami hukum, kami siksa karena dosa. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagiannya kami timpakan kerikil-kerikil panas dari langit. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebagiannya kami hukum dengan suara yang keras seperti guntur, suara-suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagiannya kami tenggelamkan dalam dasar bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebagiannya kami tenggelamkan dalam air. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka manusia yang berbuat zalim sendiri. Wong suruh mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ndak usah yang aneh-aneh. Malah perintahnya enggak dilakukan, sholat ya enggak, poso enggak, ngaji enggak, malah larangan ya riba, ya zina, ya selingkuh, ya minum khamr, ya ngomong tonggok. Nah, ini malah dilakukan semuanya. Maka ini mereka berbuat zalim. Maka semua ayat mengatakan, Allah mengatakan ya semuanya fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan suatu kaum karena dosa mereka. Allah pun mengatakan dalam surat yang lain, ya asabnahum bidzunubihim. Kami siksa mereka disebabkan dosa mereka. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, ya yang disayangi sama Nabi, pernah mengatakan manuzzila balaun illa bidanbin.
Musibah itu tidak diturunkan oleh Allah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Paham niki mboten jamaah? Mudah ngantuk nggih ya menten nggih. Kajiane dirubah bar sakderenge maghrib. Durung teko, sedo kerja. Bar maghrib wis enak nang omah. Lah terus kapan kajiane? Nang mboten sak kajian. Kajian enggak usah ngantuk ya jamaah. Ya berusaha kan dengerin. Nah terus jamaah, bagaimana kalau kondisinya kita hidup di masyarakat semacam ini, supaya tidak terjadi musibah bala, itu bagaimana? Yang pertama ya kita minta sama Allah, kita berlindung kepada Allah dari semua musibah yang ada. Jadi kalau ada seorang muslim meyakini banjir itu karena kakean udan, bukan karena dosa. Misalnya erupsi itu karena bumi sudah panas, ini dan itu, berarti apa bedanya muslim dengan orang kafir? Sama saja. Muslim itu punya keyakinan kalau mereka tetap berbuat baik itu Allah akan jaga bumi ini. Ya. Kalau kondisinya semacam ini, yang pertama kita harus meminta kepada Allah. Yang kedua, memperbaiki diri dan orang lain, terutama memperbaiki diri dulu, karena Allah mengatakan dalam surat Hud, bapak-bapak, ibu-ibu, wa ma kana rabbuka liyahlukal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah nggak akan menghancurkan suatu negeri dengan zalim kalau penduduknya orang-orang yang baik. Sudah janji Allah. Misalnya ya, jenengan iki ada banyak kampung, tinggal satu kecamatan, kampungnya banyak. Di kampungnya ini soleh semuanya, yang lain dihancurkan, ini nggak dihancurkan, pasti. Misalnya juga, ya kejadian ini sering coba. Satu keluarga ini orang-orang yang soleh, orang yang tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ada erupsi, ada tsunami, ini rumahnya nggak hancur, yang lain hancur. Kayak kemarin saya baru pulang ini dari daurah. Saya di rest area, saya pengen ke kamar mandi, baterai mau habis, tak cas, taruh HP, taruh tab di masjid, tak tinggal kamar mandi sudah. Mungkin agak lama. Terus saya bilang ke teman-teman, tolong ambilkan tab sama dia. Di mana masjid? Kok hilang? Udah, mesti yakin sama Allah, udah hilang. Mesti pikir udah sama Allah. Ya kan diceritakan kan, enten tiang ajeng ke masjid disanjangi, Pak, ning daerahmu kobongan. Saya yakin Nabi sudah menyebutkan bahwasanya kalau kita sudah zikir pagi petang, kita minta pada Allah, berlindung kepada Allah, kita berbuat baik, insya Allah dijaga. Pak, kobongan terus dia sholat pulang, seng lainnya entek, umai tetap masih. Ya, ini kalau berbuat baik jamaah, berbuat soleh, berbuat ya amal-amal yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini kalau sudah soleh, usahakan yang lain juga harus soleh. Kenapa? Karena bisa jadi kejadian ini orang soleh tapi nggak mau ngajak-ngajak orang lain berbuat baik. Kalau kena musibah, kena semuanya. Disebabkan apa? Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu, hati-hati, takutlah, fitnatan, sebuah fitnah musibah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, tidak menyimak khusus orang-orang yang zalim tok. Karena ada orang soleh nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kena kabeh. Seperti kemarin yang di Tamiang ini kena banjir, semuanya kena. Ya, mau baik mau dia jelek kena semuanya. Kenapa? Karena kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita hidup di masyarakat nyatan sing boten purun salat diajak, ayo Mas lo salat. Meskipun nanti jawabannya pripun, ya sudah diingatkan terus. Bapak-bapak nggak boleh bosan nasihati ibunya. Ya nasihati istrinya, Bu, salat tepat waktu walaupun salat tenggriyo. Waktunya zuhur setengah 12 suruh wudu, jangan nunggu jam 2. Asar suruh cepat wudu, jangan nunggu jam 5. Maghrib jangan nunggu mepet isya, isya jangan nunggu menjelang subuh. Itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bahaya. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian.
Ibu-ibu walaupun sholat tenggeriya tepat waktu nggih, ndak usah ditunda. Meskipun nundanya setengah jam, apalagi sampai 1 jam, jangan. Ini termasuk perbuatan yang jelek, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kalau kondisinya semacam ini supaya kita tidak mendapatkan musibah adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dosa dan maksiat, tapi kita tobat terus, ya. Kalau nggak tobat kita zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau nggak tobat termasuk kita zalim sekali. Terus kalau jenengan ditangleti, kalau sudah kadung terjadi musibah menimpa, apa yang harus dilakukan? Yang pertama mengucapkan kalimat istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, punya Allah. Allah ngasih musibah itu haknya Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terjadi musibah. Tentami yang niku enten masjid, ya belakangnya itu enten pondok, belakangnya lagi ada kampung. Dan alhamdulillah dengan adanya masjid situ, air itu tidak jadi nabrak ke masjid, airnya menjauh, kampungnya selamat semua. Masya Allah. Yang teman-teman yang di sana itu, ya saya ada beberapa teman-teman yang ada di WIS ke sana, kan WIS ini Suwarjo. Ada yang teman-teman HSI ke sana, ada yang teman-teman macam-macam. Itu coba ditanya tuh, Masya Allah, banyak hal-hal yang nggak pernah ya kita bayangkan seperti itu. Dan Allah buktikan di tsunami, di banjir itu masjid kok kokoh napa? Ini sebagai indikasi sholato si umum urip. Allah kasih masjid itu loh masih kokoh. Semua rumah-rumah hebat hancur itu masih. Bahkan ada tahu jamaah, ada suatu bangunan yang gede, daerahnya agak tinggi, banyak mobil ke situ, sekitar 900 lebih, hampir 1000. Semuanya ternyata kena banjir semua, mati semua di dalam, dan mau dibuka susah. Kenapa? Terkunci dari dalam. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Makanya hati-hati, ya. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah di muka bumi ini, tidak ada musibah menimpa diri kita kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah kadung terjadi, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu akan mengurangi musibah, dan istighfar itu bisa menghilangkan musibah, dan istighfar itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya sabar, tidak usah mengeluh. Musibah mau besar mau kecil itu tidak ada kaitannya dapat pahala atau dosa. Tapi kalau perbuatan hamba dikena musibah, dia sabar, menerima takdir, dia dapat pahala. Jadi musibah itu mau musibah tsunami, mau gempa bumi, mau tanah longsor, mau bangunan ambruk, itu tidak menghasilkan dosa atau pahala. Tapi perbuatan hamba kalau sabar dapat pahala, kalau ngeluh dapat dosa, ya. Yang kelima jemaah, kalau sudah kena musibah itu jangan sampai melakukan perbuatan jahiliyah. Contohnya bengak-bengok, ngeluh kepada orang. Contohnya lagi, pukul-pukul wajah, kenapa aku harus begini, kenapa keluargaku mati. Itu marah-marah, sampai meratap-ratap, tidak boleh. Aku kok ditinggal mati sama bapakku, ibu, keluargaku. Akhirnya dia nggak terima, tidak boleh. Ini perbuatan jahiliyah, dilarang oleh Nabi. Bahkan kalau ada orang meratap, ya, dan dia sebelum meninggal nggak tobat, besok hari kiamat dia akan dibangkitkan, dipakaikan baju dari kudis atau baju dari besi yang panas. Kata Nabi SAW, an-naiha idza lam tatub qabla mautiha, orang-orang yang suka meratap, kalau dia nggak tobat sebelum matinya,
tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha syirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan ngagem baju yang panas atau pakai baju yang guatok. Ini orang-orang yang suka meratap. Jadi kalau sudah terjadi, sudah qadarullah wa masya fa'al. Sudah Allah takdirkan semacam itu. Jenengan kalau mendengar kabar yang sangat-sangat berat, Pak, keluargamu semuanya tadi ditabrak, habis mati di tempat, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis boleh nangis, tapi tidak boleh marah-marah, nggak boleh mukul-mukul, nggak boleh sampai teriak-teriak, ya, karena itu termasuk perbuatan dosa. Dan mayat yang kita tangisi itu nanti diadab oleh Allah disebabkan tangisan ratapan orang yang masih hidup. Dan yang keenam jemaah, kalau kondisinya kita yang tertimpa, maka kita berusaha menguatkan diri. Kalau orang lain yang tertimpa, kita bantu dengan doa, dengan materi, dengan apa yang kita miliki. Enggak harus banyak, yang penting ada. Kalau bisa dengan tenaga jadi relawan juga bagus. Ya, jangan sampai kita ini hidup bermasyarakat itu urusan orang, enggak urusanku, jangan. Karena musibah kalau kita lihat jamaah niku muter toh. Dulu pernah di Aceh tsunami, pindah gempa di Jogja, pindah di Lombok, pindah di Sulawesi, pindah di Padang, pindah di Bali, saya muter lagi. Itu kenapa? Dosa dan maksiat. Dan kalau kita mau tilik ulang, kita flashback, tanya apa sih sebabnya teman-teman kok banyak musibah sana? Ternyata senang dengan nyembah kubur, senang dengan maksiat, senang dengan ganja, senang dengan riba, senang dengan macam-macam. Lah ya benar. Itu diantara penyebab pemicu adanya bencana. Ya, ini jemaah yang bisa kita kaji di malam hari ini. Ada pertanyaan apa buatan? Paham Pak? Ibu-ibu paham? Ibu-ibu tidak boleh bantah suami, banyak sabar. Nggih? Nggak boleh ngungkit-ngungkit kesalahan suami. Nggih? Banyak bersyukur. Karena tidak ada kehidupan kita ini kecuali semuanya punya kekurangan. Demikian juga bapak-bapak, jangan banyak nuntut ya kepada istrinya harus ini utuh macam-macam, jangan. Ibu-ibu yang sudah masak, sudah bisa nyuci, yang lain itu luar biasa. Ya, Umar bin Khattab itu waktu dimarahi istrinya, dilihat sahabat yang lain, Umar cuma ngomong, dia melahirkan anakku sudah cukup, masya Allah. Jadi ibu-ibu itu tidak wajib nyuci, tidak wajib masak, tidak wajib, benar secara hukum Islam. Wajibnya taat sama suami. Nanti suaminya bilang, dek masak rien ge, ya wajib taat. Paham nih? Ini biar kaum muslimin paham. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelirunya, salahnya itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Ya, sampai segini Mas? Ya. Kita setelah ini jauhi dosa dan maksiat. Kebanyakan dosanya ibu-ibu itu kurang bersyukur pada suami, suka ngeluh, mengungkit-ungkit pemberian suami, dan banyak belanja tanpa izin suami. Ya. Dan dosanya suami kebanyakan tidak mau ngajari istrinya. Bukan masalah ngasih nafkah. Rata-rata orang bisa ngasih nafkah. Jangankan kita, orang kafir pun pinter ngasih nafkah. Jangankan orang kafir, ternyata binatang pun bisa ngasih nafkah keluarganya. Nafkah itu gampang. Yang susah mendidik, membimbing, gandeng bareng-bareng masuk surga. Kalau ada bapak-bapak, istri dan anak perempuannya tidak pakai jilbab, dosanya bapak-bapak ya tiap detik sebagaimana dosanya istri dan anak perempuannya. Ini yang berat, karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Meskipun kita ngaji tiap hari, tapi keluarga kita biarkan dalam dosa dan maksiat,
kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.